Selamat pagi, Anda menghubungi Klinik Sentosa. Saya perawat Nadia yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, saya Puspa, saya pasien rawat jalan di klinik ini. Saya mau konsultasi soal kondisi saya setelah minum obat yang diresepkan waktu kontrol terakhir. Baik, Ibu Puspa. Terima kasih sudah menghubungi kami. Sebelum kita lanjut, boleh saya minta konfirmasi data diri Ibu terlebih dahulu. Mohon sebutkan tanggal lahir dan nomor rekam medis Ibu jika ada. Tentu tanggal lahir saya 15 Juni 2006 dan nomor rekam medis saya 024567. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah menemukan data Ibu. Tercatat bahwa Ibu datang pada tanggal 8 April dan mendapatkan resep amlodipin 5 mg untuk tekanan darah tinggi serta vitamin B kompleks. Benar ya Ibu? Ya Bu, saya sudah mulai minum obat itu sejak tanggal 9. Tapi setelah beberapa hari saya merasa tidak nyaman. Saya sering pusing, perut mual, dan kadang-kadang jantung saya berdebar. Rasanya juga lebih cepat lelah dari biasanya. Saya mengerti Ibu. Terima kasih sudah menyampaikan keluhannya dengan jelas ya. Saya turut prihatin dengan ketidaknyamanan yang Ibu alami. Keluhan seperti pusing dan mual memang bisa terjadi pada awal penggunaan obat antihipertensi, terutama jika tubuh masih menyesuaikan dengan penurunan tekanan darah. Untuk jantung berdebar, apakah Ibu sempat mengukur denyut nadi atau mencatat waktu terjadinya? Saya belum ukur denyut nadi Bu, tapi biasanya itu terjadi malam hari, sekitar jam 9 ke atas. Lalu saya jadi susah tidur karena merasa cemas. Baik Ibu, saya catat ya. Gejala seperti ini bisa berkaitan dengan penyesuaian obat, kecemasan, atau efek dari tekanan darah yang turun terlalu cepat. Boleh saya tahu apakah Ibu punya riwayat gangguan lambung atau jantung sebelumnya? Kalau untuk lambung, kadang-kadang saya suka kembung kalau telat makan, tapi tidak pernah sampai sakit serius. Riwayat jantung ini tidak ada Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah menjelaskan. Oh iya, bagaimana cara Ibu mengonsumsi obatnya? Apakah diminum setelah makan? Nah, itu Bu, saya kadang minum sebelum makan karena takut lupa. Soalnya saya suka sibuk di pagi hari. Saya mengerti Bu, tapi sebaiknya obat diminum setelah makan ya Bu. Itu akan membantu mengurangi risiko mual dan gangguan lambung. Untuk mengingat, Bapak bisa atur alarm harian atau menempelkan catatan pengingat di tempat yang sering Ibu lihat, seperti pintu kulkas atau meja makan. Ya, masuk akal juga. Saya akan mencoba mulai besok. Bagus Ibu. Nah, selain itu, bagaimana dengan pola makan dan aktivitas fisik Ibu akhir-akhir ini? Sejujurnya belum banyak berubah Bu. Saya masih suka makanan yang asin dan gorengan. Kalau olahraga, saya belum mulai lagi karena takut makin pusing. Memang kadang sulit memulai ya Ibu, tapi pengobatan hipertensi tidak hanya bergantung pada obat. Pola makan dan gaya hidup sangat penting. Ibu bisa mulai dengan mengurangi konsumsi garam, berhenti makan makanan tinggi lemak jenuh, dan perbanyak makan sayur serta buah. Untuk olahraga ini bisa dimulai dari yang ringan seperti jalan kaki di sekitar rumah selama 15-30 menit. Gak perlu langsung yang berat, yang penting konsisten ya Ibu. Baik Bu, tapi saya memang suka merasa cepat lelah akhir-akhir ini. Jadi agak ragu mau mulai olahraga. Itu wajar Bu, tapi justru aktivitas ringan yang rutin bisa membantu meningkatkan energi dan kualitas tidur. Ibu juga bisa ajak keluarga untuk jalan santai sore agar lebih semangat. Selain itu, hindari begadang dan usahakan tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Kurang tidur itu juga bisa memicu tekanan darah tinggi loh Ibu. Wah, saya baru tahu kalau soal itu. Selama ini saya pikir begadang tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya sangat cukup besar sekali Ibu. Sistem tubuh butuh istirahat yang cukup agar bisa mengatur tekanan darah dengan baik. Oh ya, satu lagi, bagaimana dengan minum air putih dan konsumsi kafein? Saya minum kopi itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau air putih sekitar 4-5 gelas saja mungkin. Boleh minum kopi Ibu, tapi sebaiknya tidak lebih dari 1 cangkir per hari ya, dan tidak diminum sore atau malam hari agar tidak mengganggu tidur. Air putih juga sebaiknya ditingkatkan menjadi 6-8 gelas per hari untuk menjaga hidrasi dan fungsi ginjal. Baik Bu, saya catat semua sarannya. Oh iya, jika gejala ini tidak hilang dalam waktu dekat, saya harus bagaimana? Kalau dalam 5-7 hari ke depan gejalanya masih terasa atau justru memburuk seperti pusing berat, sesak napas, nyeri dada, atau jantung terasa tidak teratur, segera datang ke klinik atau IGD ya Ibu. Kami juga menyediakan konsultasi daring melalui aplikasi atau WhatsApp jika Ibu tidak bisa datang langsung. Bagus juga ya ada layanan online. Saya belum pernah coba. Bisa dicoba Ibu, layanan kami tersedia setiap hari kerja, jadwal konsultasi fleksibel dan bisa disesuaikan dengan waktu Ibu. Baik Bu, saya merasa jauh lebih tenang setelah bicara ini. Terima kasih banyak atas semua penjelasannya.
Sama-sama Ibu, kami senang bisa membantu. Jangan suka menghubungi kami kapan saja. Ibu sudah melakukan langkah yang tepat dengan menghubungi kami lebih awal. Tetap semangat ya Ibu dan semoga segera membaik. Amin Bu, terima kasih atas pelayanannya yang sangat ramah dan informatif. Sama-sama Ibu, salam sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Semoga hari ini menyenangkan ya. Terima kasih, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. I